Halo teman-teman, perkenalkan saya Junatua Bula dengan NIM 2023470112. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi dimensi peserta didik dan mendeskripsikan jenis kebutuhan peserta didik. Definisi dimensi peserta didik. Dimensi peserta didik mengacu pada berbagai aspek atau sisi yang membentuk keunikan dan karakteristik seorang siswa. Pemahaman terhadap dimensi ini penting agar pendidik dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Tujuan mengidentifikasi dimensi peserta didik. Yang pertama, mengetahui karakteristik unik setiap siswa. Yang kedua, menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Yang keempat, mengoptimalkan potensi setiap peserta didik. Selanjutnya, dimensi-dimensi peserta didik. Yang pertama, dimensi fisik. Ini berkaitan dengan kondisi tubuh, kesehatan, motorik halus dan kasar. Yang kedua, dimensi kognitif. Berkaitan dengan kemampuan berpikir, mengingat, memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dimensi emosional. Ini menyangkut kemampuan mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi. Dan yang keempat, dimensi sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kelima, dimensi moral dan spiritual berkaitan dengan nilai-nilai, keyakinan, norma, dan etika yang diyakini dan dijalankan. Cara mengidentifikasi dimensi peserta didik. Yang pertama, observasi langsung. Mengamati perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, wawancara. Bertanya langsung kepada siswa atau orang tua mengenai karakteristik siswa. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Alat bantu yang bisa diisi oleh siswa untuk menggali informasi tertentu. Yang keempat, tes psikologis atau tes kemampuan untuk mengukur aspek kognitif, bakat, dan minat. Kemudian mendeskripsikan jenis kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik adalah segala sesuatu yang dibutuhkan siswa agar dapat berkembang secara optimal, baik secara fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang, potensi, dan kondisi masing-masing. Tujuan mendekspresikan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, untuk membantu siswa mencapai perkembangan secara menyeluruh. Yang ketiga, agar layanan pendidikan menjadi lebih adil dan inklusif. Jenis-jenis kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan kognitif. Yang ketiga, kebutuhan emosional. Yang keempat, kebutuhan sosial. Yang kelima, kebutuhan moral dan spiritual. Sebagai contoh deskripsi singkat, Viviane merupakan peserta didik dengan gaya belajar visual. Ia memiliki minat yang tinggi dalam seni lukis dan menunjukkan hasil karya yang detail dan ekspresif. Viviane cenderung pemalu saat presentasi lisan, sehingga ia membutuhkan dukungan emosional dan alternatif tugas presentasi visual. Kesimpulannya, pemahaman terhadap dimensi dan kebutuhan peserta didik merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Setiap peserta didik adalah individu yang unik, yang memiliki berbagai dimensi seperti fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral spiritual, serta minat dan bakat, dan jenis kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan latar belakangnya. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih.